A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Sebelum melanjutkan perjalanan, Akang mau berbicara ya, mau ngobrol-ngobrol nih. Ini siapa tahu ya ngobrol-ngobrol Akang ini bermanfaat bagi semuanya ya. Begini, jangan pernah di antara kita itu menyepelekan atau menganggap enteng dari sebuah doanya orang-orang yang kecil, artinya orang-orang yang miskin ya. Gitu. Kenapa demikian? Karena masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bukan urusan kita ya, tetapi hak mutlak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kejadian begini nih, ada seorang pengusaha ya, udah sukses ya, yang namanya sudah sukses berarti sudah maju ya gitu. Tapi satu ketika si pengusaha itu mengalami sesuatu kejadian yang di luar dugaan ya, di luar dugaan ya. Padahal sebenarnya si pengusaha sukses itu adalah seorang yang baik ya, baik hati, dermawan. Siapa saja yang mau membutuhkan pertolongannya, kalau dia sedang sempat dan ada waktu, pasti dia membantunya gitu. Termasuk kalau ada pengajian-pengajian, maka dialah yang menjemputnya, dialah yang memberikan sekedar penghargaan ya, ongkos ya ke ustadz ya. Nah, di satu saat dia pun sedang melakukan penjemputan ya, karena di daerahnya ada acara pengajian gitu. Ketika itu seorang ustadz itu berada di hotel, karena
pengajiannya dilaksanakan besoknya, karena memang ustadznya itu jauh, maka ustadz nginap dulu di hotel. Nah setelah itu ya seperti biasa dijemput ke atas ya, ustadz itu dijemput ke atas. Ketika dia sedang turun dari hotel itu, nah tiba-tiba di belakang ustadz itu ada seorang pengemis ya, seorang peminta-minta gitu, dan itu berada di belakang ustadz. Nah kalau si pengusaha itu artinya berhadapan ya, dan ketika itu pun si pengusaha itu setelah kedatangan pengemis itu memberikan uang gitu. Lumayan ya, lumayan uangnya sekitar 20.000 ya, 20.000. Tetapi caranya lain ya gitu, caranya lain gitu. Ketika dia memberikan uang gitu, caranya dilempar. Bahkan si seorang pengemis itu mau berdoa ya, tetapi tindakan si pengusaha itu di luar dugaan juga ya. Pas dia mau berdoa, maka si pengusaha itu mengatakan udah, ambil saja ini uang. Nah, gitu. Jadi si pengemis itu akhirnya mengambil uang, tetapi berdoanya tidak jadi, karena mungkin si pengusaha itu merasa bahwa saya ini sudah sukses, mungkin tidak butuh doanya gitu ya. Oleh karena itu setelah menerima uang, maka si pengemis itu tiada ya, pergilah istilahnya, pergi. Nah, kemudian ustadz yang bersama dengan si pengusaha itu berbicara begini ya, dia sebenarnya sangat senang sekali ya melihat seorang pengusaha yang dermawan dan mengasihkan uang kepada si pengemis itu ya. Karena mungkin kalau di saku ustadz itu mungkin kecil ya, tapi kalau di si pengusaha itu kan lumayan. Zaman dulu itu 20.000 itu luar biasa ya. Tetapi ustadz itu berbicara begitu, kenapa itu? Kenapa kamu berlaku seperti itu? Padahal sebenarnya biarkan saja dia berdoa untuk kebaikan kamu, untuk kemajuan kamu, jangan dihentikan. Karena siapa tahu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kamu punya permohonan kepada Allah untuk supaya sukses, supaya kaya. Nah, si pengemis itu pun kata ustadz ya, kemungkinan berdoa yang sama. Dia kemungkinan ingin sukses, ingin maju, ingin kaya seperti orang yang kaya yang lainnya gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Nah, siapa tahu ya, kalau doanya untuk dirinya itu belum dikabulkan, siapa tahu kalau doanya untuk kamu itu bisa dikabulkan. Jadi gak usah di stop doanya, biarkan saja. Kalau dia mendoakan kamu, maka kamu gak ada ruginya untuk mengaminkannya. Nah, setelah mendengar ucapan ustadz itu, si pengusaha itu ya, orang itu lalu mencarinya, lalu mencari si Baramaen ya, si pengemis itu. Tetapi setelah dicari kemana-kemana tidak ada itu, tidak ada. Kemudian dia kembali lagi ke Pak Ustadz, sudah tidak ada orangnya katanya, sudah tidak ada. Kata Ustadz itu, ini begini, kan Allah Maha Kuasa. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu bisa saja terjadi. Siapa tahu ya, itu kemungkinan malaikat. Nah, maka semakin panik, semakin gugup orang itu gitu. Dan sewaktu masuk ke dalam mobil, si orang itu terus saja memikirkan si pengemis itu. Iya ya, bagaimana kalau orang itu adalah malaikat katanya gitu. Jadi semakin gugup, semakin panik ya, karena sudah dicari pun tidak ada. Katanya ini sekilat gitu, ini secepat
secepat itu tidak ada karena dicari-cari tidak ada gitu, maka dia berkesimpulan itu mungkin itu malaikat. Nah, kata Ustadz itu tidak begitu. Ini saya katanya tidak berkesimpulan bahwa itu malaikat. Tetapi kalau Allah menghendaki umpamanya malaikat turun, umpamanya untuk istilahnya mencoba kamu, itu siapa yang akan menghalanginya, umpamanya gitu, itu maksudnya. Nah, dan yang anehnya lagi, setelah beberapa minggu ya setelah kejadian itu, ngadak-ngadak perusahaannya itu jadi mundur, lambat-lambat jadi mundur gitu. Yang tadinya naik daun gitu, yang tadinya pesat maju, ternyata setelah ada kejadian itu 1 minggu 2 minggu sampai sekarang usahanya itu jadi, kalau dikatakan bangkrut ya bangkrut gitu, bangkrut tuh. Oleh karena itu ini kejadian ini supaya jadi bahan bagi kita, ilmu bagi kita. Jangan menyepelekan doanya orang lain, doanya termasuk orang-orang yang miskin, atau doanya para YouTuber pemula ya yang butuh dukungan kita gitu. Kalau misalkan dia mendoakan kesuksesan untuk kita, maka aminkanlah gitu. Karena tidak ada ruginya gitu. Tidak ada ruginya kita mengaminkan doanya para YouTuber pemula seperti Akang misalkan. Mudah-mudahan si A misalkan sukses, sehat orangnya, maka aminkanlah ya. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini cerita ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Akang, juga bagi semua para sahabat-sahabat Akang. Kita lanjutkan perjalanan yuk. Sahabatku di mana saja berada, rupanya video ini dicukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Akang tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu surat Atin ya. Di situ terdapat beberapa hal yang harus kita kaji ya, bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling mulia ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dengan rupa ya, bentuk sebagus-bagusnya. Oleh karena itu kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan segitu saja ya video dari Akang, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.